Literally nggak ada yang peduli kamu malas. Kamu nggak ada motivasi. Kamu seharusnya belajar, coba hal baru, mulai ke gym. You want to be financially free di umur sekian, mau jadi kebanggaan orang tua, mau mulai bisnis, mau punya badan yang ideal. You have all of these dreams. Tapi kenapa kamu merasa malas? Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video kali ini aku akan kasih ke kamu motivasi supaya kamu gak malas-malasan lagi. If this video doesn't help you, honestly, I don't know what will. Warning, kadang kata-kata aku tajam. Anyways, gak ada yang peduli kamu malas. Mau kamu selonjoran, scroll TikTok, main game terus, males-malesan, nobody cares. Literally nobody. Toh, yang kena dampaknya ya kamu sendiri. Jadi terserah kamu. Ingat ya, selagi kamu males-malesan, semua orang sibuk dengan kehidupannya masing-masing. They're all busy doing their own things. Gak ada yang akan kasihan karena kamu hidupnya begini begitu. Menyedihkan karena ini, karena itu. Mungkin adalah beberapa orang just for a moment, paling 1-2 detik aja. Tapi ya seterusnya mereka lanjut ke kehidupan mereka masing-masing, doing their own things. Waktu gak akan berhenti, just to wait for you to get out from your bed. Waktu gak akan tungguin kamu, supaya kamu mood untuk bangun dari kasur. Waktu terus bergerak. Stop cari alasan kenapa kamu gak bisa mulai. Aku gak ada waktu, orang tua aku gak supportive, aku gak tahu mau mulai dari mana. Girl, really listen to yourself. Di zaman sekarang, apa aja ada. Kamu bisa nonton video ini, ya kamu bisa cari info apa aja supaya kamu bisa mulai. Gak usah beralasan kamu gak ada waktu. Waktu untuk hangout sama temen ada. Waktu untuk main game ada. Tapi tiba-tiba waktu untuk mencapai your impian, your dreams, gak ada. Do you realize how ridiculous you sound? Please, jujur aku juga dulu suka banget beralasan kalau aku gak ada waktu. Dan aku bisa bilang itu 100% bohong. Karena at the same time, aku ada waktu untuk scroll TikTok berjam-jam dalam sehari. Jadi mending kamu stop bohong ke diri sendiri kalau kamu gak ada waktu. Jangan buang-buang waktu, tapi belajar untuk manage waktu. And don't get me started dengan alasan yang berbunyi, gak ada yang support aku, gak ada yang dukung aku. Girl, come here. You are responsible for your own life. Kamu yang bertanggung jawab atas kehidupan kamu sendiri. Kalau kamu ke depannya gak jadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Temen tongkrongan kamu, keluarga kamu, saudara kamu, pacar kamu. It doesn't matter siapa yang dukung kamu dan siapa yang gak dukung kamu. Kamu yang harus dukung diri kamu sendiri. Jaga pikiran kamu. Pikiran kamu jadi omongan, omongan kamu jadi aksi, aksi kamu jadi kebiasaan, kebiasaan kamu yang akan membentuk karakter kamu, dan karakter kamulah yang akan menentukan masa depan kamu. Ubah pikiran kamu yang ngecap kalau kamu itu malas, kamu gagal, kamu beban orang tua, kamu miskin, even kalau itu bercandaan di circle kamu. Karena sering banget aku denger bercanda di circle orang kayak, ih kamu dasar beban orang tua, atau kayak aku gak ikut makan deh, aku miskin gak ada duit. Girl, kenapa kamu membiarkan diri kamu sendiri dijelek-jelekan seperti itu? Apa iya nilai kamu segitu doang? No. Dulu aku ada teman introvert, dia beneran pemalu banget, dan dia kalau ngomong tuh kecil. Terus pada suatu hari diumumin kalau ujian praktek bahasa Indonesia itu adalah berpidato di depan 2 guru dan teman-teman sekelas. But believe me when I say, pas di hari H justru pidato dia paling bagus. Gak ada yang expect itu. Keep in mind ya, dia kalau ngomong tuh kecil banget. Bahkan kalau presentasi di depan kelas aja dia sendiri yang harus pakai mic. Terus kok tiba-tiba pas ujian bisa berubah 180 derajat? Kok bisa public speaking dia sebagus itu? Ya, terus pada akhirnya aku iseng nanya. And I will never forget jawaban dia. Dia bilang tentunya pas itu dia nervous. Tapi dia latihan terus di depan kaca. And
Satu hal yang paling penting adalah dia berkali-kali menanamkan di pikiran dia kalau dia adalah public speaker. Dia menanamkan itu kalau dia adalah public speaker berkali-kali sampai dia benar percaya kalau dia adalah public speaker. Dan saat tampil di depan kelas, depan 2 guru, depan teman-teman sekelas, dia berhasil membohongi pikiran dia sendiri, jadi dia nggak merasa canggung yang overwhelming. Dan apa yang dia bohongi itu akhirnya jadi beneran. Dia berpidato depan kelas. And that is the power of your mind. Itu adalah kekuatan pikiran. Jadi mulailah berpikir, kamu adalah orang yang berduit, orang yang rajin, orang yang konsisten. Kamu adalah a high value woman. Rasa malu adalah ujian. Believe me when I say, kalau malu itu adalah ujian yang membedakan seseorang layak untuk sukses atau enggak. Layak untuk di atas atau di bawah. Kamu terlalu obses dengan validasi eksternal atau validasi dari orang lain sampai kamu nyerah untuk take action untuk mencapai impian kamu. Listen, orang gym gak akan ketawain kamu yang mulai gym. Orang bisnis gak akan ketawain kamu yang lagi belajar bisnis. Content creator gak akan ketawain kamu yang belajar bikin konten. Di luar sana, ada orang yang punya IQ yang lebih rendah daripada kamu. Yang punya sumber daya yang lebih dikit daripada kamu. But orang itu doing way much more daripada kamu just because they are taking action. Jujur aja, aku juga udah muak mikirin senario-senario konyol yang bahkan belum terjadi. Muak mikirin opini orang lain. Aku juga muak mikir aku malu berbicara depan kamera, rekam video ini, dan upload video ini di YouTube. Muak banget mikirin opini orang lain kalau mereka lihat aku try something new. Kayak, ya udah aja gitu, terserah. Kenapa aku harus nurunin standar kesuksesan aku demi kenyamanan orang lain? Absurd banget gak sih? Do yourself a favor and telan rasa malu itu. Belajar untuk bersifat bodo amat and take action. By the way, ketika aku bilang take action, itu bukan hanya sekedar ngeriset target kamu, ngerencanain target kamu, apalagi membicarakan target kamu ke orang lain. But I am talking about you actually doing the things that you need to do untuk mencapai target kamu. Target kamu mencapai body goals, badan yang sehat. Tapi kamu cuma bilang ke orang-orang, aku mau mulai gym. Tapi kamu gak mulai gym. Atau kamu ngeriset outfit gym ideas atau cara menggunakan alat yang benar, cara punya six pack. Oke lah, kamu melakukan research dulu. Tapi kalau kamu research mulu, nonton 1000 video tentang cara kamu punya six pack, gak akan bikin kamu punya six pack. Badan kamu gak bakal sehat beneran. Instead, gunakan waktu itu untuk develop habit supaya kamu konsisten pergi ke gym. Ingat, perfection sama procrastination itu beda tipis. Kamu research terus soal bisnis, tapi kamu gak ada bisnis, buat apa? You have all of this knowledge tentang how to run a business, tapi kamu gak ada bisnis. For what? Gak usah alasan kamu masih research, masih harus belajar teori ini itu. Alasan doang. Kamu cuman nunda-nunda atau procrastinating, berkedok produktif. Instead, learn by doing. Belajar dan terus belajar selagi kamu lagi melakukannya. Aku pun juga awalnya gak paham apa-apa soal bisnis. Aku gak paham teknik marketing, gak tahu core value produk aku apa. Aku aja gak tahu business proposition itu apa. Cara operate bisnis, cara branding yang benar. Malah dulu logo aku kayak gini. Literally aku gak tahu apa-apa. Bahkan aku gak tahu produk aku bisa laku atau enggak. Tapi I did it anyway. Terus hasilnya, sekarang aku punya 2 kantor. Dan aku bisa punya penghasilan 2 digit sebulan sebelum aku umur 20 tahun. Pure hasil kerja keras aku sendiri. Aku jadi lebih paham cara operate bisnis, cara operate karyawan, develop produk, branding yang tadinya logo aku kayak gini, jadi kayak gini. Dan semua gak akan terjadi kalau aku gak take action mulai bisnis. Aku learn by doing.
Yang penting aku berani take action, berani bereksperimen, dan berani membuat kesalahan, dan berani untuk belajar dari kesalahan. Gak ada, literally gak ada orang yang bisa percaya diri ngelakuin sesuatu yang gak pernah dilakuin sebelumnya. Now ask yourself, what are you doing? Are you taking action? Belajar disiplin. Even kalau kamu gak merasa termotivasi atau kamu gak mood untuk ngerjain hal yang harusnya kamu kerjain, kamu harus tetap kerja. Gak bisa tunggu mood kamu datang, karena kamu ada tanggung jawab ke diri kamu sendiri. Aku orangnya suka kerja, tapi tentunya aku ada perasaan malas juga. Pasti kamu kalau kerja atau belajar ada keinget kasur yang ada di kamar kamu. Sama, aku juga. Tapi kita ada tanggung jawab ke diri sendiri dan juga ke orang lain. And that's why kamu harus punya kebiasaan yang bikin kamu disiplin. Contohnya ya, ini salah satu contoh aja, yaitu gabungin hal yang kamu harus lakuin dengan hal yang kamu suka. Contohnya, aku suka nonton YouTube, tapi kadang aku juga malas kerja. Jadi, aku gabungin kedua itu. Jadi, aku nggak memperbolehkan aku nonton YouTube kalau aku nggak sambil kerja. Jadi, kalau misalnya aku nemu video yang seru, aku tahan dulu, aku nggak nonton. Aku masukin dalam playlist, dan aku simpan di saat aku kerja nanti. Jadi, next time ada perasaan, wah aku nggak sabar nih kerja, karena aku mau sambil nonton video yang aku udah simpan. Jadi, aku lebih termotivasi untuk mulai kerja. Atau kalau kerjaan kamu yang butuh 100% fokus tanpa distraksi dari video atau apapun, kamu juga bisa kerja sambil dengerin musik, nyalain aromaterapi, atau kamu sambil minum kopi, makan snack. Bikin itu jadi kebiasaan. Make it a habit. Banyak banget hal-hal dan tips yang aku pelajari dari buku Atomic Habits by James Clear. Jadi aku sangat rekomen kamu baca buku ini. Homework. Sekarang waktunya kamu mulai take action. Mulai dari hal kecil aja dulu. Bersihin kamar kamu selama 10 menit. 10 menit aja. Just 10 minutes. Karena aku tahu pasti kamar kamu berantakan sekarang. Buka aplikasi jam di HP kamu dan kamu setel timer selama 10 menit. Dan selama 10 menit itu kamu bersihin kamar. Selesai nggak selesai, rapi nggak rapi, bersihin aja selama 10 menit. Mulai dari situ aja. Remember, a clean space is a clear mind. Kalau kamu mau bebas dari rasa malas dan mulai take action untuk mencapai target kamu, aku mau kamu subscribe dan nyalain notifikasi bell sekarang supaya kamu gak ketinggalan lagi, karena di video selanjutnya aku akan kasih tahu ke kamu hack supaya kamu punya kebiasaan yang lebih produktif sehingga kamu semakin cepat dan dekat mencapai versi kamu yang lebih ideal. Jadi pastikan kamu subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you and I will see you in the next video. Take care, girlies!